Ya, kita kembali lagi di Tokoh Kita dan masih bersama Ketua Komnas Perempuan Ibu Azriana Ermanalu. Nah, Ibu, berikutnya ini mungkin yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat tentang RUU PKS. Nah, ini sebenarnya kenapa sih, Bu, bisa sampai dapat Penghapusan kekerasan seksual ya? penghapusan kekerasan seksual? Iya, PKS ada juga tuh. Ada partai gitu Ada ya. partai. Baik, nah ini kenapa nih, Bu, kira-kira RUU PKS ini dapat banyak banget penolakan oleh masyarakat? Saya melihat ini mendapat penolakan karena penyebaran fitnah-fitnah tentang RUU ini gencar sekali. Dan seperti tadi, masyarakat kita sebagian besar ya, mungkin di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta ini, di mana RUU ini diperdebatkan, itu kan mudah sekali terprovokasi oleh berita-berita hoax seperti itu. Sebab rata-rata kalau di daerah ditanya ya, mereka bilang RUU ini nanti akan melegalkan zina. RUU ini nanti akan menghukum orang-orang tua yang menyuruh anaknya berkerudung, berbusana muslim seperti itu. RUU ini akan melegalkan LGBT. Kita tanya, udah baca RUU-nya? Belum. Gitu. Ada berapa pasal, Ibu, isinya RUU PKS ini? Cukup banyak ya. Seksual? Saya rasa lebih dari 200. Karena waktu Komnas Perempuan dulu menyusun draftnya, ini memang banyak sekali karena babnya juga cukup panjang. Jadi ada bab soal pencegahan, ada bab soal bentuk-bentuk kekerasan seksualnya sendiri, bab pemidanaannya, kemudian bab tentang hak-hak korban, tentang pemulihan, hukum acara. Jadi memang sangat komprehensif, sangat tebal. Dan belum dibaca semua mungkin sama orang-orang yang protes ini. Itu kan dan itu mereka tidak baca gitu. Dan dari draft yang diserahkan Komnas Perempuan itu, Badan Legislasi DPR kemudian menghilangkan beberapa pasal. Jadi udah nggak setebal yang kami berikan juga, yang kemudian dijadikan naskah RUU inisiatif DPR itu. Dan lengkapnya bisa dilihat di webnya DPR RI ya, di websitenya mereka. Tapi ini nggak dibaca gitu. Terus dalam satu diskusi karena gugatan itu kuat sekali, saya sampai ini yuk kita buka aja bareng-bareng gitu. Jadi kita download tuh RUU yang ada dari websitenya DPR RI, kita cari ya zina gitu. Nggak muncul satu kata pun karena memang nggak ada di dalamnya. Legalisasi zina nggak ada. Terus kemudian LGBT, nggak ada. Homoseksual, nggak ada. Nah, kemudian kita jadi tahu, karena nggak ada, itu berarti boleh, gitu. Nah, ini karena nggak ada, berarti boleh. Ini kan asumsi. Jadi menurut saya, ada kelompok-kelompok yang membangun asumsinya sendiri, membangun ketakutannya sendiri terhadap RUU ini, dan menyebarkan ketakutan itu ke masyarakat, gitu. Ini yang asal mula kemudian membuat memobilisasi ya, jadi memprovokasi masyarakat untuk kemudian ikut-ikutan menolak padahal nggak tahu apa yang ditolak, seperti itu. Nah, hal yang lain juga kita lihat, RUU ini juga dijadikan kepentingan politik oleh partai-partai politik menjelang pemilu. Jadi kami menemukan gimana partai politik, beberapa calon gitu ya dari partai politik tertentu itu menggunakan hoax RUU penghapusan kekerasan seksual ini untuk mencari dukungan dari masyarakat. Jadi seakan-akan ini ada ancaman besar sekali gitu ya. Dan kalau saya dipilih, saya akan menghilangkan semua ancaman ini. Itu juga terjadi menjelang pemilu dan itu kuat sekali. Nah, yang kemudian ini yang membuat penolakan di masyarakat itu menjadi sulit sekali ya untuk kemudian diberikan klarifikasi. Nah, Komnas Perempuan mempublikasikan sejumlah informasi yang bisa mengklarifikasi itu. Tapi seperti tadi, kalau kemudian mereka sudah menguasai basis-basis kelompok-kelompok pengajian, terus beberapa tokoh agama juga digunakan sebagai corong gitu ya, sempit sekali ruang untuk kita melakukan klarifikasi gitu. Dan yang kemudian terjadi seperti sekarang ini ya, kita lihat meskipun sudah dijelaskan, tetap saja penolakan itu dibangun terus. Asumsi itu, jadi asumsi yang digunakan. Nah, sayangnya karena RUU ini tidak kunjung dibahas,
asumsi-asumsi yang perbedaan-perbedaan asumsi itu tidak bisa dicari titik temunya. Karena RUU-nya sendiri sampai sekarang belum dibahas. Jadi menurut kami penundaan pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual ini bukan sekedar pembiaran terhadap korban yang terus berjatuhan dan impunitas yang terus berlangsung bagi pelaku karena tidak bisa terjerat hukum, tapi juga pembiaran terhadap potensi konflik di masyarakat, yang pro dan yang kontra gitu. Padahal kalau itu dibahas, yang pro dan yang kontra bisa sama-sama mendengarkan, terutama yang kontra ya, dia bisa melihat kenapa rumusannya dibuat seperti itu, ada persoalan apa dan sebagainya. Tapi karena tidak dibahas, situasi ini dibiarkan gitu. Dan siapa yang dirugikan dalam hal ini kalau kita mau bicara? Bukan Komnas Perempuan, yang dirugikan itu korban. Yang seharusnya kalau RUU ini bisa dibahas, hukumnya hadir, hukum itu bisa digunakan untuk memulihkan mereka, memastikan pemulihan mereka, bisa digunakan untuk menjerat pelaku yang selama ini tidak bisa terjerat hukum. Tapi karena kita terus menyandera RUU penghapusan kekerasan seksual ini dengan berbagai fitnah, ya akhirnya korban tidak dapat apapun. Korban tidak dapat hak yang harusnya dia terima gitu ya. Jadi untuk ini kita memang menyarankan supaya buat kelompok-kelompok yang menolak gitu ya, harusnya membuka diri lah untuk berdialog gitu. Supaya perbedaan asumsi-asumsi yang dibangun secara sepihak itu bisa didialogkan ya, bisa didialogkan, bisa dicari titik temunya. Baik, ini tadi masalah dialog, Ibu. Ini kan kalau misalnya sekarang kita lihat banyak sekali yang menentang gitu, kemudian menjadi pro dan kontra. Nah, tapi sebenarnya sudah ada uji materi seperti itu atau mungkin juga masyarakat yang dilibatkan tidak untuk membahas mengenai RUU ini, namun jawabannya ditahan dulu, Ibu, usai jeda berikut.